Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, kepada Ibu Devi Rahmiati SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Fikri Aditya Dwi Putri dengan NPM 205060139 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online di sore hari ini. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, di sini saya tidak sendirian. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang pertama, Sekar Nurlaini Rahmawati dengan NPM 205060145. Yang kedua, Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Dalam hal ini, kelompok 5 akan menyajikan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Konsep strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Oleh karena itu, strategi ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah strategi chalk and talk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik strategi ekspositori. Karakteristik strategi ekspositori ada 3. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, yang artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Yang artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara dapat mengungkapkannya kembali materi yang telah diuraikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori atau prinsip-prinsip apa saja yang terdapat dalam strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, sebelum strategi ini diterapkan guru, mereka harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Jadi sebelum guru menyampaikan informasi atau menyampaikan materi mengenai pembelajaran, guru tersebut harus sudah memiliki tujuan. Jangan sampai ketika guru tersebut mulai memberikan suatu materi, dia masih bingung nih, ini tujuan materinya mau dibawa kemana? Nah, sehingga hal tersebut tentunya akan membuat pembelajaran tidak efektif. Mungkin kita sering melihat ya, ada beberapa guru ketika dia menyampaikan suatu pembahasan, dia ada menyampaikan hal-hal acak, hal-hal random yang lain. Bisa jadi dia jadi membicarakan hal-hal yang di luar materi. Itu mungkin kebanyakan karena mereka belum memiliki tujuan. Nah, sehingga kita harus menghindari hal tersebut. Ya. Lalu yang kedua ada prinsip komunikasi. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Nah, yang namanya komunikasi itu dapat tercipta dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima pesan. Nah, pada prinsip ini tentunya guru harus sangat-sangat mengolah informasi sehingga informasi tersebut sekiranya dapat dipahami nggak ya sama peserta didik, atau sekiranya informasi ini relevan nggak ya sama materi yang disampaikan sekarang. Nah, begitu, sehingga tidak ada istilahnya miskomunikasi antara si pemberi pesan dan si penerima pesan, begitu. Oke, yang selanjutnya
ada prinsip kesiapan. Setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik maupun psikis. Nah, dalam pembelajaran ekspositori ini tentunya yang namanya kesiapan itu nomor 1. Kenapa? Karena dalam pembelajaran ekspositori ini lebih menitik beratkan pada fokus, pada kesiapan, baik guru maupun murid. Ketika mereka sudah dalam keadaan siap, tentunya segala informasi materi yang diberikan akan dapat terekam jelas di otak dan sangat mudah dipahami. Begitu. Sebaliknya apabila belum dalam keadaan siap, misalnya otaknya masih kesana kesini, tentunya yang namanya materi yang disampaikan bagaimanapun cara penyampaiannya akan tetap tidak terekam oleh otak. Begitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa semuanya dalam keadaan siap menerima materi, begitu. Oke, yang keempat ada prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Ya, pada prinsip pembelajaran ekspositori yang kali ini itu harus bersifat berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kan pada pembelajaran ekspositori ini guru menyampaikan informasi secara verbal ya, secara langsung dengan memberikan kata-kata gitu. Nah, bagaimana caranya dalam kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru tersebut, guru harus dapat memberikan kepada siswa seolah-olah guru tersebut memberikan dorongan. Dorongan dalam bentuk apa? Dorongan bisa dalam bentuk pertanyaan kembali, sehingga siswa menjadi bertanya-tanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, sehingga ia menjadi terdorong kembali untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Begitu. Nah, oke, sekarang selanjutnya ada pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip dalam pembelajaran ekspositori, sekarang kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaan pada strategi pembelajaran ekspositori ini. Oke, ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparation. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan yaitu memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Lalu, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai dan bukalah file dalam otak siswa. Nah, kita mulai yang pertama dulu ya. Memberikan sugesti yang positif. Ya, pada pembelajaran ekspositori ini tentunya setiap guru harus memberikan first impression yang menarik. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa dapat tertarik dan itu dapat menarik perhatian siswa gitu ya, sehingga siswa ke depannya dia akan terus apa sih ini yang mau dijelaskan apa sih gitu, jadi dia tertarik gitu secara emosionalnya ya. Bayangkan saja bila pada first impressionnya sudah monoton, misalnya udah bikin bete gitu, apakah siswa akan tertarik nantinya untuk mendengarkan lebih lanjut mengenai materi itu? Nah, pasti tidak kan? Makanya dalam hal ini kita harus memberikan sugesti yang positif ya. Jadi tolong hindari sugesti yang negatif pada awal pembelajaran. Lalu yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan. Ya, dari setiap materi apapun itu kita harus memberikan tujuannya terlebih dahulu. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Sehingga siswa bisa mengetahui seberapa penting materi ini bagi mereka. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bukalah file dalam otak siswa. Ya, seperti yang namanya komputer, kita nggak bisa langsung kita nggak bisa langsung ngerjain tugas di komputer itu, kita tidak bisa langsung mengoperasikan segala aplikasinya sebelum kita menghidupkan komputer tersebut, sebelum kita membuka file-file dalam komputer tersebut, gitu kan. Nah, sama seperti otak siswa pun harus dibuka terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya dengan cara memflashback materi-materi yang lalu ataupun bertanya mengenai materi yang akan ditanyakan. Misalnya, sebelumnya kalian udah tahu belum sih materi ini itu membahas tentang apa? Atau sebelumnya kalian udah tahu belum ini itu apa? Seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung membuka
terfile dalam otak siswa. Ya, jadi itu ada di tahap persiapan. Ya, oke. Yang kedua ada penyajian atau presentation. Nah, agar materi pelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh siswa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa, yang kedua, intonasi suara, yang ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa, dan yang keempat, menggunakan joke-joke yang menyegarkan. Ya, ini lebih kepada komunikasi ya. Tentunya penggunaan bahasa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan karakteristik siswa itu dapat membantu materi tersebut dicerna baik dalam otak siswa gitu. Lalu intonasi suara itu sangat penting karena percuma kita udah ngasih materi dengan baik, dengan bahasa yang baik, tapi suaranya tidak terdengar atau suaranya tidak jelas, itu pasti sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Maksudnya sangat menghambat, lebih ke menghambat ya. Sangat menghambat siswa dalam memahami materi tersebut. Lalu menjaga kontak mata dengan siswa itu sangat penting karena seakan-akan siswa itu diajak, oh guru ini ngobrol ke aku loh gitu. Jadi secara tidak langsung siswa dapat merasakan apa yang disampaikan oleh gurunya begitu. Dan yang keempat ada menggunakan joke-joke yang menyegarkan. Ya tentunya ini tuh seperti refresh ya, seperti refresh. Jadi jangan terlalu terpaku pada materi, namun tetap kita harus memberikan beberapa jokes-jokes yang menyegarkan, namun tidak keluar dari materi seperti itu, sehingga ya secara singkat saja gitu. Jangan sampai terlalu berlarut-larut dalam bercandanya gitu, sampai-sampai kita lupa terhadap materi yang dijelaskan begitu. Oke, lalu yang ketiga ada korelasi atau correlation. Nah, langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Ya, yang namanya suatu materi itu akan sangat dapat dipahami oleh siswa apabila ia dapat menghubungkannya dengan pengalaman siswa. Misalnya, kalian pernah gak sih bertemu dengan materi ini? Coba kalian ingat-ingat lagi pekerjaan kalian di rumah ada apa? Apa berhubungan dengan materi ini? Gitu. Seperti misalnya materi katrol. Nah, materi katrol, kalian punya penimba air gak di sumur kalian? Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan materi katrol. Nah, sehingga dengan hal itu siswa akan dapat mudah, oh ternyata katrol itu ini ya, ternyata katrol itu ada di rumah saya ya, seperti itu. Ya, lalu yang keempat ada menyimpulkan atau generalization. Nah, menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Sebab melalui langkah penyimpulan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Ya, yang namanya menyimpulkan itu sangat penting ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memperkuat kembali pemahaman siswa mengenai materi yang dibahas. Jadi sebelumnya siswa, oh gini ya. Dengan adanya penyimpulan ini, siswa jadi makin kuat gitu ingatannya mengenai materi yang disampaikan. Oke, yang kelima yang terakhir ada pengaplikasian atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya dengan membuat tugas atau tes yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Nah, setelah tadi siswa mengetahui tentang materi yang disampaikan, lalu ia dikuatkan kembali dengan materi yang disampaikan, ini adalah waktunya untuk siswa mengaplikasikan apa yang ia pahami. Nah, ini biasanya mungkin setiap pelajaran kita sering ya menemukan ini berupa tes ataupun berupa tugas. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana ia memahami materi tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Strategi pembelajaran ekspositori akan efektif apabila guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari, overview.
Yang kedua, jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topik tertentu, misalnya materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu ada seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Lalu ada keunggulan SPE atau keunggulan dari si strategi pembelajaran ekspositori. Ada empat. Yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana sih siswa menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikan. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu yang terbatas. Yang ketiga, melalui strategi ini siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Yang terakhir, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas yang besar. Lalu ada kelemahannya. Kelemahan dari strategi pembelajaran ekspositori itu, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Lalu strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Lalu keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh guru. Yang terakhir, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah. Jadi, kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas.